Sapaan Gembala, Senin 13 Juli tahun 2020, tema kita tentang intonasi suara dari Amsal 15 ayatnya yang pertama. Sepertinya kamu belum menguasai pitch control dengan baik. Kata-kata ini seringkali dilontarkan pada saat ajang pencarian bakat yang berhubungan dengan menyanyi, seperti AVI ataupun Indonesian Idol. Pitch control adalah kontrol dan pengendalian terhadap lontaran suara saat bernyanyi. Ini bisa berhubungan dalam hal irama lagu, ritme musik, intonasi mengenai suara. Dan seseorang penyanyi bisa saja melakukan kesalahan pada saat pitch controlnya. Kesalahan pada pitch control saat menyanyi dimaksudkan bahwa penyanyi sudah salah memulai setting tingginya suara dalam awal menyanyikan lagu, sehingga ia terjebak pada waktu nada-nada rendah atau biasanya kewalahan pada waktu nada-nada tinggi. Penyanyi yang profesional bisa menguasai semua nada dalam spektrum oktav suaranya sehingga nada apapun terlihat bisa dia kuasai. Pengolahan nada suara juga sangat penting dalam hubungan dalam pernikahan. Seringkali kesalahpahaman terjadi saat berkomunikasi karena intonasi suara yang salah. Intonasi suara mempengaruhi sekitar 40% pesan yang hendak kita sampaikan kepada pasangan. Artinya, memilih kata-kata yang baik juga penting, memang sangat penting. Tapi kita perlu memastikan bahwa intonasi suara kita sinkron dengan kata-kata yang hendak kita sampaikan. Kalau tidak, suara, dalam hal ini intonasi suara, akhirnya dapat mengaburkan pesan kita yang tadinya baik, maksudnya baik. Nada yang terdengar tinggi mempengaruhi kondisi fisiologis kita tanpa bisa kita kendalikan. Tekanan darah meningkat, detak jantung lebih cepat, dan napas lebih pendek. Siap maupun tidak, kita sudah berada dalam kondisi tertekan. Akibatnya, pada saat kita melakukan intonasi suara yang tinggi, kita bisa menjadi marah dan bertindak defensif. Inilah yang dimaksudkan dengan perkataan pedas yang membangkitkan amarah di Amsal 15 ayat yang pertama. Jika kita sudah memperhatikan kata-kata kita dengan baik kepada pasangan kita, tetap kita juga perlu untuk memperhatikan intonasi suara sehingga kata-kata kita yang baik dapat diucapkan dengan nada yang baik pula. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita melakukan komunikasi dengan pasangan kita, selain menjaga kata-kata kita, kita juga harus memperhatikan nada suara kita, intonasi suara kita. Jika kita sedang bertengkar ataupun berkonflik, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Perhatikan dengan sengaja. Yang pertama, perhatikan dengan sengaja kebiasaan saudara dalam hal intonasi suara, terutama saat suasananya sedang memanas. Kalaupun kalimat pertama terlanjur dengan intonasi tinggi, segera sadari dan turunkan intonasi suara saudara di kalimat-kalimat selanjutnya. Yang kedua, bagaimana kita bisa memperhatikan intonasi suara, yaitu meminta bantuan kepada pasangan saudara. Tentu mengubah kebiasaan memang tidaklah mudah. Apalagi juga dipengaruhi oleh kultur dan kebiasaan yang datang dari latar belakang keluarga. Saudara perlu memberikan izin kepada pasangan untuk mengingatkan setiap kali saudara kehilangan kendali atas intonasi suara. Sehingga pada saat kita sudah memperhatikan kata-kata kita juga sudah memperhatikan intonasi suara kita, maka hubungan komunikasi yang baik dalam bahtera rumah tangga kita pun akan menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita.